cara trading gold teknik scalping di time frame 1 menit dengan menggunakan Bollinger Band. Halo teman-teman, selamat datang di channel kursus forex. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial strategi scalping gold time frame M1 dengan Bollinger Band. Keluarkan dulu Bollinger Band-nya. Bollinger Band-nya settingannya dibuat 10 ya teman-teman. Warnanya dibuat kuning. Terus klik OK. Nah, perhatikan candlenya putih bergerak ke bawah sampai di band yang bawah. Nah, ini langsung saja OPB. OPB yang ini ya. Nah, ini ya teman-teman, sudah OPB. Tentunya hasilnya masih minus hasil sementara. Nah, ini ya, hasilnya masih minus. Kemudian nanti nge-close-nya kapan? Nah, itu nge-close-nya menunggu candlestick ini bergerak ke atas sampai di garis band yang atas ini. Nah, ini mulai naik ya candlenya, dan minusnya mulai berkurang. Apabila teman-teman masih pemula, praktekkan strategi ini dengan entry buy atau entry sell. Itu lotnya paling kecil dulu, 0.01. Nanti kalau sudah terbiasa, nah ini ya teman-teman, sudah laba. Apakah harus menunggu candlenya sampai berada di band atas? Tidak juga. Kalau Anda ingin nge-close sekarang juga boleh. Nah, di close. Kemudian Anda boleh transaksi lagi. Transaksinya nunggu dulu candlenya ini berada di band yang atas ini, atau candlenya ini berada di band bawah ini. Kalau candlenya bergerak di band ke atas, transaksinya sell. Kalau candlenya bergerak di band bawah, transaksinya buy. Nah, ditunggu dulu ya teman-teman. Sekarang supaya labanya agak lebih besar, lotnya dibesarkan ya menjadi 0.05. Nah, ini sudah 0.05. Perhatikan lagi pergerakan candlenya ini. Nah, ini ada kuncinya teman-teman, rahasianya. Anda boleh transaksi sell bila candlenya itu berada di band yang atas, atau transaksi buy ketika candlenya berada di band bawah. Itu syaratnya ring Bollinger Band-nya ini atau pergerakan Bollinger Band atas dan bawah ini belum menyebar ya, maksudnya yang atas ini naik ke atas, yang bawah ini naik ke bawah. Kalau masih rata begini, nah ini boleh untuk dijadikan acuan transaksi sell ketika candlenya bergerak ke atas ini. Nah, ini ya teman-teman, kelihatannya candlenya ini sudah hampir sama dengan candle yang resisten ini, walaupun tidak sampai di band yang atas. Ini langsung saja transaksi sell ya. Nah, untuk transaksi sell, tekan yang tulisan sell ini. Nah, untuk menyembunyikan trade tunnel, klik segitiga ini. Untuk mengeluarkan, klik lagi segitiga ini. Nah, perhatikan ya teman-teman, hasilnya masih minus. Dan jumlahnya agak lebih besar, karena lotnya juga ditambah. Yang tadi 0.01, sekarang 0.05. Nah, ditunggu lagi. Oh ya teman-teman, sekarang adalah jam 9 malam ya. Sesi pasar forex yang terbuka adalah New York. Ini menurut teori seharusnya pergerakannya fluktuatif ya, karena sesinya yang terbuka itu sesi New York. Nah, ditunggu dulu. Nah, ini ya teman-teman, candlenya mulai bearish, nah bergerak turun. Nah, hasil transaksinya ini sudah berkurang minusnya dan sekarang sudah laba. Nah, ini langsung di close saja karena tekniknya scalping. Kenapa tepat-tepat di close? Karena sesuai strateginya scalping atau scalper, itu prinsipnya cepat-cepat mengambil laba walaupun jumlahnya sedikit. Nah, nanti walaupun labanya sedikit, kalau transaksinya sering, nah nanti akumulasi labanya juga besar. Nah, ini perhatikan lagi ya teman-teman, candlenya biarkan turun sampai di band yang bawah ini untuk transaksi buy, atau biarkan naik di band atas ini untuk transaksi sell. Kemudian supaya transaksi Anda itu tidak terjebak floating yang panjang, apalagi floatingnya itu minus, hindari menerapkan strategi scalping ini di jam-jam sekitar ada jadwal rilis berita fundamental, yaitu berita forex yang ekonomi itu. Nah, perhatikan lagi ya teman-teman, candlenya mau naik. Nah, nanti kalau sudah sampai di atas ini, transaksi lagi sell. Nah, ini ya teman-teman, lotnya dibesarkan dulu menjadi 0.10.
Tujuannya supaya kalau laba jumlahnya cepat besar, tapi ingat kalau rugi juga cepat besar. Nah ini ya teman-teman, ini agak telat karena candlenya sudah turun ke bawah. Nah kalau sudah seperti ini, jangan terpancing untuk melakukan transaksi sell ya teman-teman, karena ini sudah telat. Nah ditunggu dulu candlenya bergerak bawah sampai di band bawah, atau bergerak naik sampai di band atas. Nah ini ya teman-teman, ini langsung saja transaksi B ya. Nah karena candlenya ini sudah hampir di band yang bawahnya tadi. Nah lihat hasilnya, minusnya juga cepat besar karena lotnya juga besar ya teman-teman. Nah ini 0.1. Kalau Anda masih pemula, maksudnya dalam menjalankan MT4 ini belum lancar, usahakan lotnya selalu 0.01 untuk mengurangi resiko ya, resiko rugi yang lebih besar. Nah lihat ya teman-teman, ruginya cepat bertambah besar karena lotnya tadi juga besar. Nah ini ditunggu grafiknya. Nah nanti kalau candlenya ini turun, ini kan minusnya besar ya teman-teman, itu jangan panik dulu, langsung di close. Nanti pindahkan time frame-nya ini dari 1 menit ke time frame M5 atau M15 atau M30 atau H1 untuk melihat trennya itu apakah benar-benar turun. Nah ditunggu dulu. Nah sekarang lihat ya teman-teman, candlenya sudah naik, hasilnya sudah laba. Nah ini boleh di close. Nah sekarang saya beri tipsnya. Nah tadi transaksi B-nya kan di area sini ya teman-teman, kemudian candlenya turun. Nah ketika candle turun ini, transaksi B-nya tadi saya biarkan, tidak saya close. Nah itu karena saya berpikiran bahwa candlenya itu masih berpotensi bergerak naik. Nah gimana melihatnya? Yaitu di time frame yang H1 ya teman-teman. Nah ini dipindah dulu menjadi H1. Nah ini ya teman-teman. Nah tadi kan ini candlenya masih yang ini, tadi saya transaksi buy. Nah candlenya koreksi, kemudian setelah candle ini close, candlenya naik lagi. Jadi itulah alasannya tadi scalping buy saya tidak saya close. Sekarang apakah mau transaksi lagi? Kalau mau transaksi lagi juga boleh, ganti time frame-nya menjadi M1 lagi. Nah ini ya teman-teman, perhatikan bentuk Bollinger Band-nya itu sudah melebar ke atas ya. Nah ini juga naik ke atas, tidak mendatar seperti ini. Nah berarti itu trennya barangkali akan bergerak naik. Oleh karena itu momentumnya fokus untuk melakukan transaksi B. Transaksi B-nya nunggu candlestick-nya turun sampai band yang bawah atau band yang middle ini. Nah ini ditunggu dulu ya, candlenya bergerak turun atau tambah bergerak naik. Nah ini mulai bergerak turun, persiapan untuk transaksi B ya teman-teman. Nah ini ya, nah ini belum konfirmasi untuk transaksi B. Nah ini belum ya teman-teman. Nah ini sudah hitam kecil. Nah ini langsung transaksi B aja. Nah jadi acuannya transaksi itu boleh menunggu candlenya berada di middle ini atau di bawah ini. Nah ini langsung naik lagi ya teman-teman. Nah perhatikan ini sudah laba, boleh di close lagi. Nah tapi bedanya sama Bollinger Band yang ini dengan yang ini itu adalah kalau yang sebelah ini masih datar ya candlenya, Bollinger Band-nya. Sedangkan kalau yang ini Bollinger Band-nya sudah mengarah ke atas. Jadi fokus untuk mencari peluang transaksi buy. Demikian teman-teman tutorial scalping gold time frame 1 menit dengan indikator forex Bollinger Band. Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih Anda sudah nonton video ini sampai selesai.